تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعلنا من الصالحين. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, tambahkan amal dan ilmu, serta jadikan kami hamba yang saleh. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an. Ya Allah, terangi hati kami dengan membaca Al-Qur'an. Allahumma tahhir qulubana bitadabburil Qur'an. Ya Allah, sucikan hati kami dengan tadabbur Al-Qur'an. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikan kami, anak keturunan kami ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah hadirin hadirat rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji dan bersyukur kepadanya, karena malam hari ini Allah memilih kita kembali untuk berkumpul dalam majlis yang sangat mulia, yakni majlis Al-Quranul Karim. Tujuannya adalah untuk tadabbur Al-Quran, karena memang Al-Quran diturunkan oleh Allah bukan hanya untuk dibaca, tapi juga untuk dipahami dan diamalkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Al-Quran, kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, mubarakun, penuh dengan berkah, liyadabbaru, agar mereka umatmu mentadabburi ayatihi, ayat-ayatnya, waliyatadhakkara ulul albab, dan agar mereka mengambil pelajarannya. Alhamdulillah, malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah untuk tujuan yang mulia tersebut. Semoga tadabbur Al-Quran yang sudah kita lakukan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dan malam hari ini dan seterusnya insya Allah akan menambah iman, takwa dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, belakangan ini ada ucapan yang meresahkan bahwa ustadz, ustazah, hafiz, hafizah Al-Quran itu radikal. Kalaulah benar berarti Bapak Ibu malam hari ini ngaji sama ustadz radikal. Kita berdoa kepada Allah, semoga orang yang mengucapkan kalimat-kalimat tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah, segera bertaubat dan segera menarik ucapannya tanpa harus mencaci maki, tanpa harus menghina dan merendahkan, karena itu bukan dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dakwah yang lembut. Karena kalau kita menghina saudara kita yang melakukan keburukan, yang mengucapkan kalimat-kalimat tidak baik, tidak ada kebaikan yang dia dapatkan dari kita. Tapi ketika kita mendoakannya, adalah kebaikan yang dia dapatkan dari kita, yaitu doa. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di negeri Taif,
Semua orang Taif menolak dengan cara yang kasar. Bahkan Rasulullah dilempari dengan batu, kotoran. Apakah keluar kata-kata caci maki dari Rasulullah? Tidak satu kata pun yang keluar dari Rasulullah SAW kecuali Rasulullah berdoa saat itu, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada mereka karena mereka tidak tahu. Nah, maka kita doakan orang yang mengucapkan kalimat tersebut semoga diberikan petunjuk oleh Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan dibukakan hatinya untuk cinta terhadap kitab suci Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Pertemuan yang lalu kita mengakhiri sampai ayat yang ke-13. Insyaallah malam hari ini kita akan sama-sama mempelajari, memahami, mentadabburi ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Seperti biasa, mari kita sama-sama membenarkan bacaan Al-Quran dari ayat 14 sampai ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Cara mengucapkan huruf dzal, menempelkan ujung lidah pada gigi seri bagian depan tanpa mengeluarkan ujung lidah secara berlebihan. Contoh yang salah, dza, zi, zu. Tidak merubah makna, tapi secara makhraj kurang tepat. Misal dibaca wa idza, itu secara makhraj kurang tepat. Karena makhrajnya adalah di ujung lidah, kemudian ujung lidah itu ditempelkan pada gigi sari bagian atas. Wa idza, dza, zi, zu, bad. Tidak ada ujung lidah yang keluar. Saya ulang lagi. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Syayati, ya, tebal, punya sifat itubaq. Nah, bedakan cara pengucapannya dengan huruf ta. Kalau ta tipis. Contoh, wa idza khalau ila syayatinihim, itu huruf ta. Ketika bunyinya ta, maka ini merubah huruf. Nah, ketika merubah huruf akan merubah makna. Yang benar syayati, ya. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Nah, saya ingatkan lagi, huruf H keluarnya di mana? Di tenggorokan, bukan di dada. Dan huruf H ini termasuk huruf ar-rikhwah, huruf yang lembut. Maka cara membacanya yastah. Jangan ditekan. Yastah. Yastahzi'u bihim. Kurang tepat. Saya ulang lagi. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalalata bil huda
فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وإذا قيل لهم وإذا لقوا الذين آمنوا dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, yakni sahabat Nabi maksudnya, qalu, mereka orang-orang munafik itu berkata, amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka pergi bersembunyi dengan setan-setan mereka. Yang dimaksud itu adalah teman-teman mereka. Qalu, mereka orang munafik berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami tetap bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanya mengolok-ngolok orang beriman saja. Allahu yastahzi'u bihim, Allah membalas olok-olokan mereka. Kapan Allah membalas? Tentu bukan di dunia, karena dunia ini bukan tempat balasan. Dunia adalah tempat beramal. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Allah membalas nanti ketika di akhirat. Bagaimana cara Allah membalasnya? Insyaallah kita akan pahami nanti di Quran ayat yang lain. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Mereka itu adalah orang-orang yang menukar kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, maka perniagaan mereka tidak akan beruntung. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pekan yang lalu kita telah mempelajari karakter buruk dari orang munafik. Masih ingat apa saja karakter buruknya? Yang pertama, antara hati dan ucapannya tidak sinkron. Yang kedua, suka berbohong. Yang ketiga, mengaku dirinya paling suci, paling baik, padahal jahat. Kemudian yang keempat, suka merendahkan orang lain. Ini ciri-ciri orang munafik, dan tentunya tidak boleh dimiliki oleh kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas karakter buruk lainnya dari orang munafik. Apa karakter buruk mereka? Yaitu mereka memiliki wajah dua, bermuka dua. Satu wajah iman, satu wajah kafir. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka menggunakan wajah imannya dengan berkata, amanna, kami beriman. Tapi ketika orang munafik bertemu dengan orang-orang kafir, bertemu dengan teman-teman mereka, mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami tetap bersama kalian. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan di ayat yang ke-14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka kembali pergi bersembunyi dengan setan-setan mereka, maksudnya teman-teman mereka, qalu, mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanya berpura-pura aja menjadi orang beriman ketika bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah memulai firman-Nya dengan kata wa idza laqul ladzina amanu. Wa idza laqu, dan apabila mereka bertemu.
baik pertemuan itu disengaja atau tidak disengaja. Alladzina amanu, dengan orang-orang beriman. Ditafsirkan oleh ulama adalah sahabat-sahabat Nabi. Apa yang mereka lakukan dan mereka ucapkan ketika bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi? Qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman. Padahal di ayat sebelumnya mereka berkata iman apa buatan? Buatan. Coba kita baca ayat yang ke-13. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ketika mereka diminta untuk beriman sebagaimana imannya para sahabat Nabi, mereka berkata, anu'minu kama amana as-sufaha. Apakah kami beriman sebagaimana imannya orang yang bodoh itu? Artinya apa? Mereka tidak mau beriman. Tapi di ayat yang ke-14, ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka berkata apa? Amanna, kami beriman. Kenapa mereka berkata iman ketika bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi? Pertama, karena mereka takut kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Di antara sahabat Nabi itu ada yang mengetahui bahwa mereka munafik. Tapi Rasulullah larang mereka untuk membunuh orang munafik, supaya tidak ada fitnah. Kemudian kadang mereka ketika bertemu dengan sahabat Nabi, mereka memegang tangan sahabat-sahabat Rasulullah dengan berkata, marhaba ya Abu Bakar, marhaba ya Umar, selamat datang wahai Umar, selamat datang wahai Abu Bakar. Mereka takut kepada sahabat-sahabat Rasulullah, sehingga ketika mereka bertemu dengan orang beriman, mereka berkata, amanna, kami beriman. Yang kedua, mereka berkata iman ketika bertemu dengan sahabat Nabi karena mereka ingin mendapatkan bagian dari keuntungan duniawi. Makanya kalau kita baca sejarah munafik ini banyak bermunculan setelah umat Islam menang di peperangan Badar. Saat itu umat Islam punya wibawa, banyak harta rampasan yang didapatkan oleh umat Islam. Dan ketika itulah banyak orang-orang kafir yang mengaku sebagai Islam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan bagian daripada harta rampasan itu. Maka mereka ketika bertemu dengan orang beriman, mereka berkata, amanna, kami beriman. Tentu iman yang dimaksud oleh ayat ini adalah iman secara lisan saja, tidak dengan hati. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka khalau itu bersembunyi, dari kata khulwat. Khulwat artinya menyendiri, bersembunyi ya. Bisa juga diartikan pergi. Wa idza khalau, dan apabila mereka pergi bersembunyi, ila syayatinihim, dengan setan-setan mereka. Yang dimaksud setan di sini adalah pemimpin mereka atau teman-teman mereka. Kalau kita lihat dari potongan ayat ini Bapak Ibu, orang munafik itu punya tempat berkumpul khusus sesama munafiknya. Punya tempat persembunyian, dan itu tidak diketahui oleh orang-orang beriman saat itu. Kata Allah, wa idza khalau, apabila mereka pergi bersembunyi, ila syayatinihim, dengan setan-setan mereka. Allah katakan mereka, yakni pemimpin-pemimpin munafik itu sebagai setan karena memang kejahatannya sangat tampak. Insya Allah kita akan bahas apa makna setan, apa bedanya setan dengan iblis. Insya Allah kita akan bahas itu di ayat yang ke-34 sampai 36 insya Allah. Kisah tentang Nabi Adam alaihissalam insya Allah. Maka saya mohon kepada Bapak Ibu, ikuti kajian ini dengan istiqomah, supaya pemahamannya nyambung dari awal sampai akhir. Ketika mereka bersembunyi, ya, berkumpul dengan teman-teman mereka, sesama munafiknya, qalu, mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Begini, mereka tadi habis dari orang beriman, ketemu sama sahabat Nabi. Kemudian setelah itu pergi ke pemimpin-pemimpin mereka. Kata pemimpin mereka,
Jangan-jangan kalian ini udah beriman. Habis ketemu sahabat Muhammad tuh. Jangan-jangan kalian sudah beriman. Maka mereka berkata, inna ma'akum. Tidak, kami tidak beriman. Sesungguhnya kami tetap bersama kalian. Nah, inilah sifatnya orang munafik. Bermuka dua, berwajah dua. Satu wajah iman, tapi ketika mereka bertemu dengan teman-temannya, mereka menggunakan wajah aslinya, yaitu wajah kafir. Dan orang-orang yang seperti ini tidak memiliki keteguhan hati, Bapak Ibu. Hidupnya terombang-ambing. Kadang kesana, kadang kemari. Kadang pro sama kelompok ini, kadang membenci kelompok itu, dan seterusnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan orang munafik itu seperti domba yang tersesat. Kata Nabi, "Mathalul munafiq kamathali syatil 'airah." Orang munafik itu seperti domba yang tersesat. Kadang tersesat ke sini, kadang tersesat ke sana. Ya, hidupnya tidak tentu arah. Bapak Ibu pernah nggak dengerin pepatah? Di mana angin bertiup, di situ dia condong. Pernah? Nah, itu pepatah untuk menggambarkan sifat orang munafik. Di mana angin bertiup, di situ dia condong. Di mana ada kepentingan dunia, di situ dia akan mendekat. Di mana ada keuntungan dunia, di situ dia akan bersahabat. Tapi ketika di situ tidak ada lagi kepentingan dunia, maka dia akan menjauh, bahkan menjelek-jelekkan orang tersebut. Ini sifat orang munafik. Dan sifat seperti ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syarrin nas dzal wajahin." Ya. Inna min syarrin nas dzal wajahaini. Sesungguhnya manusia yang paling buruk itu manusia yang punya dua wajah. Bukan yang dimaksud ini bukan makna zahir ya. Yang dimaksud itu adalah munafik, punya dua wajah. Ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin, kata Nabi. Mereka datang kepada kelompok ini dengan menggunakan wajah kelompok itu. Tapi ketika mereka datang kepada kelompok yang lain, mereka menggunakan wajah kelompok yang lain tersebut. Ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa mereka adalah sejelek-jeleknya manusia. Bahkan dikatakan dalam hadis yang lain, man kana lahu wajhani fid dunya kana lahu yaumul qiyamati lisanani min nar. Siapa yang di dunia punya dua wajah, berarti ada wajah iman, ada wajah kufur. Ada wajah orang baik, kadang dia berubah menjadi wajah orang buruk. Tergantung apa kepentingan dunia yang bisa dia dapatkan dari golongan tertentu. Kata Rasulullah, siapa yang di dunia punya dua wajah, maka Allah akan menjadikan baginya di akhirat dua mulut, dua lisan. Dan dua lisan itu terbuat dari api neraka. Waliyahzubillah. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jauhkan kita dari sifat-sifat orang munafik yang memiliki dua wajah, dua muka. Dan semoga Allah tetapkan iman selalu dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Mereka berkata, inna ma'akum. Sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Kami ini hanya mengolok-ngolok orang beriman aja. Dengan cara pura-pura iman. Kami tidak beriman, tapi kami hanya mengolok-ngolok orang beriman. Nah, kata Allah, Allahu yastahzi'u bihim. Allah membalas olok-olokan mereka. Kapan Allah membalas? Bukan di dunia, tapi di akhirat. Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan kejelekan itu kejelekan semisalnya. Karena mereka mengolok-ngolok orang beriman, maka Allah balas olok-olokan itu di yaumil qiyamah. Nah, bagaimana cara Allah membalas? Mari kita baca pertama tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, Allah berfirman, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Pada saat
mereka orang beriman dan orang munafik menyeberang di jembatan yang sangat tipis, bahkan lebih tipis daripada rambut, kata Rasulullah, lebih tajam daripada pedang. Tidak ada riwayat yang mengatakan seperti rambut yang dibelah 7, nggak ada itu. Ya, itu dibuat-buat aja supaya orang takut. Ya, dalam hadis itu dikatakan lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Gelap situ. Maka orang yang tidak punya cahaya pasti akan terjatuh karena gelap, Pak. Nah, sehingga ketika orang beriman meniti di jembatan tersebut, kemudian di belakang ada orang munafik, orang munafik berkata, kata Allah, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nduruna naqtabis min nurikum. Saat itu orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang beriman, unzuruna, tunggu kami, naqtabis min nurikum, kami pengen dapat cahaya kalian supaya kami tidak jatuh ke neraka jahanam. Kemudian dikatakan kepada mereka, irji'u wara'akum, coba kalian toleh belakang. Ada malaikat yang berkata kepada mereka, coba kalian toleh ke belakang. Mereka noleh ke belakang, tiba-tiba orang beriman itu sudah masuk ke surga, sehingga mereka tidak mendapatkan cahayanya orang beriman. Kata Allah, coba kalian toleh ke belakang, barangkali di belakang itu ada cahaya, padahal nggak ada cahaya. Tiba-tiba orang ketika mereka menghadap kembali ke depan, mereka mendapati orang beriman itu sudah masuk ke surga. Itulah cara Allah mengejek, mengolok-olok orang munafik, karena mereka waktu di dunia senang banget mengolok-olok orang beriman. Kemudian riwayat yang kedua dikatakan dalam tafsir Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi dari Cordoba, karena mungkin orang-orang Eropa tidak bisa mengucapkan to, akhirnya dibaca Cordoba, aslinya Qurtubah, ya, Qurtubah. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam riwayat sahabat Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan Allahu yastahzi'u bihim, Allah mengolok-olok orang munafik di akhirat. Bagaimana caranya? Allah bukakan pintu surga bagi mereka. Surga itu kan ada di atas, sedangkan neraka ada di bawah, sehingga penduduk surga bisa melihat orang-orang yang ada di neraka. Ya. Nah, ketika itu kata Imam Ibnu Abbas, Allah membukakan pintu surga dan mempersilahkan orang munafik untuk masuk ke surga. Mereka pun memanjat di tebing neraka itu. Saat mereka ingin sampai, tiba-tiba pintu surga itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang-orang beriman yang ada di surga itu pada ketawa, Pak. Di dunia mereka menertawakan orang beriman, tapi di akhirat orang beriman menertawakan orang-orang kafir munafik itu. Kata Allah dalam Quran, "Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun." Pada hari ini orang-orang beriman menertawakan orang-orang kafir. Itulah cara Allah membalas ejekan mereka di akhirat nanti. Di dunia Allah biarkan, karena memang dunia ini tempat beramal, tempat kita menanam. Apapun yang kita tanam, nanti kita akan petik di akhirat. Jika kita menanam kebaikan, kita akan memetik kebaikan itu di hadapan Allah nanti. Tapi jika kita menanam keburukan, ketahuilah, yakinlah bahwa keburukan itu akan dipetik nanti ketika di akhirat. Allahu yastahzi'u bihim. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Allah, ya. Ketika Allah sudah membiarkan hambanya terombang-ambing dalam kesesatan, itulah kecelakaan yang besar, Bapak Ibu. Itulah kerugian yang besar. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, kita durhaka kepada Allah, tapi rizki lancar terus, badan sehat terus, kayak nggak ada apa-apa, seperti tidak ada apa-apa dalam hidup kita, nyaman-nyaman saja kita hidup. Khawatirlah bahwa Allah sedang memberikan istidraj. Istidraj itu Allah tidak lagi peduli kepada kita. Silakan, kata Allah, apa yang kamu ingin silakan kamu lakukan.
tapi saya tidak akan membiarkan kamu di akhirat nanti. Maka ulama-ulama salaf itu ketika mereka tidak mendapatkan musibah dalam beberapa waktu, maka mereka menangis, meminta kepada Allah, ya Allah, apakah engkau tidak peduli lagi kepadaku, sehingga tidak ada musibah, bencana, tidak ada ujian yang diturunkan kepadaku, kata mereka. Hati-hati, ya. Ketika Allah membiarkan hambanya terombang-ambing, ya, itu tanda bahwa Allah tidak lagi sayang kepada mereka. Sama seperti seorang anak, dibiarkannya minum racun. Itu orang tuanya sayang atau tidak? Tidak sayang. Nah, maka ketika kita sedang terjebak dalam perbuatan maksiat, kemudian Allah tegur kita itu. Bapak Ibu, ketika Allah tegur kita dengan bencana, ketika Allah tegur kita dengan musibah, maka yakinlah Allah saat itu sedang sayang kepada kita. Kadang ketika kita mendapatkan musibah, menjelek-jelekkan keadaan, tidak terima kepada Allah. Padahal di balik musibah itu ada kebaikan yang ingin Allah berikan kepada kita. Kadang ketika kita belum punya harta, kita rajin banget ke masjid. Tapi ketika kita punya harta, lupa. Tidak lagi ke masjid, tidak lagi ke pengajian. Biasanya kalau Allah sayang kepada hamba itu, Allah akan cabut hartanya supaya dia kembali kepada masjid. Saya ada kisah nyata, ya. Teman saya pribadi, dia rajin banget ke masjid. Sebelum dia menjadi orang kaya, sebelum dia banyak hartanya, dia rajin banget ke masjid. Bahkan dia menjadi salah satu imam tetapnya masjid, ya. Nah, suatu hari dia ikut bisnis, entah bisnis apa itu, usahanya lancar, ya, pikirannya sudah fokus ke harta, pikirannya pun sudah fokus kepada dunia, sampai dia jarang ke masjid, ya. Bahkan tidak lagi ke masjid, dia cukup sholat di rumahnya. Bahkan kadang tidak sholat karena sibuk ngurusi harta. Apa yang terjadi? Allah kirimkan seseorang yang membuat dia tertipu hartanya tertipu, ditipu oleh orang lain, ya, sampai miliaran rupiah itu. Baru kemudian dia sadar dan kembali lagi ke masjid. Berarti Allah sayang apa buatan itu? Sayang. Kalau Allah biarkan, silakan kamu, gak usah ke masjid lagi, silakan. Kamu nikmati harta itu, saya biarkan kamu. Tapi ingat kata Allah, saya tidak akan biarkan kamu di akhirat. Maka teman-teman hadirin hadirat ya rahimakumullah, ketika kita ditegur oleh Allah dengan musibah, dengan ujian, janganlah kita suuzon kepada Allah. Karena Allah itu tidak pernah jahat kepada hambanya, ya. Tanamkanlah husnuzon setiap saat, setiap waktu kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jangan sampai kita seperti orang munafik yang dibiarkan oleh Allah fi tughyanihim ya'mahun, terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka itu orang-orang yang menukar ad-dhalalata, kesesatan, bil huda, dengan petunjuk. Mereka mengambil petunjuk dengan menggadaikan kesesatannya. Mereka mengambil kesesatan dengan menggadaikan petunjuknya. Mereka menukar kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, maka perniagaan mereka tidak beruntung, bahkan mereka rugi. Saya umpamakan seperti ini supaya Bapak Ibu paham dengan ayat yang ke-16 ini. Ada orang menukar barang yang sangat bagus dengan barang yang sangat jelek. Kira-kira dia untung apa rugi? Rugi, ya. Tidak hanya itu, modalnya akan habis. Saya punya HP harganya 10 juta, kemudian saya tukar dengan HP yang harganya 1 juta. Itu bukan lagi tidak untung, modalnya juga akan habis. Itulah Allah menggambarkan orang munafik yang menukar sesuatu yang baik. Apa sesuatu yang baik itu? Petunjuk, dengan sesuatu yang buruk, yakni kesesatan. Maka Allah katakan, fama rabihat tijaratuhum. Perniagaan mereka itu tidak menguntungkan, justru merugikan mereka dunia dan akhirat. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menjual akhirat untuk mendapatkan dunia. Padahal kata Allah, walil akhiratu khairul laka minal ula.
kehidupan dunia itu jauh lebih mulia, kehidupan akhirat itu jauh lebih mulia, ya lebih utama daripada kehidupan dunia. Wallahu alam bissawab. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita kaji dari ayat ini menambah iman kita kepada Allah, dan semoga kita selalu berusaha untuk menjauhkan diri kita dari sifat-sifat munafik. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup majelis ini, mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan, dipersilahkan. Kok pada diam? Ada orang apa tidak nih? Monggo, ibu-ibu. Pertanyaan boleh sesuai materi atau di luar materi. Jika saya tidak bisa menjawab, saya PR-kan pada pekan yang akan datang. Silakan. Silakan. Cara kita untuk bisa menghindari menjadikan kita mempunyai sifat-sifat orang munafik. Caranya supaya kita terhindar dari sifat-sifat orang munafik. Bisa. Baik. Bagaimana supaya terhindar dari sifat-sifat munafik? Dari orangnya apa dari sifatnya? Dari sifatnya, ya. Dari sifat orang munafik. Pertama, doa. Ya. Karena tidak ada yang bisa memalingkan kita dari maksiat kecuali Allahu Rabbul Alamin. Pertama, doa. Salah satu doa yang diajarkan Nabi, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, tumbuhkan terus iman dalam hati kami dan hiasi hati kami dengan iman, bukan dengan kemunafikan, bukan dengan dunia. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, jauhkan dari hati kami al-kufra, kekufuran. Munafik itu kufur, wal fusuqa, kefasikan, wal isyan, dan kemaksiatan. Wa ja'alna minar rasyidin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang selalu mendapat bimbingan. Jadi yang pertama, doa. Yang kedua, pandai-pandailah memilih teman. Ya. Al-mar'u ala dini khalilih, kata Rasulullah. Manusia itu tergantung agama temannya. Banyak orang dari rumah baik, tapi ketika datang ke suatu tempat, pulang dari tempat itu, dia berubah menjadi tidak baik. Dia mulai bisa berucap kata-kata yang kotor. Salah satu yang membuat dia melakukan itu karena temannya tidak baik. Maka carilah teman yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, banyaklah melakukan amal saleh, ikhlas karena Allah. Karena ciri-ciri orang munafik itu beramal soleh karena untuk dipandang oleh sahabat-sahabat Nabi, bukan murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita ada perasaan ingin dipandang oleh orang lain karena amal soleh kita, segera pegang dada kita, kemudian kita berkata, ya Allah, palingkan hamba dari perasaan yang seperti ini. Ya Allah, jauhkan hati hamba dari ingin mencari nilai dari hamba-hambamu. Itulah cara. Insya Allah jika cara itu kita lakukan, insya Allah kita akan terhindar dari sifat-sifat munafik. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.